Masih di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal barisan dan deret pada asesmen harian bagian yang kedua, Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka. Nomor 8. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku pertama, suku kedua, dan suku keenam membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga suku tersebut 42. Beda barisan aritmatika tersebut adalah berapa? Baik ya, ini kita buat barisan aritmatikanya ya. Barisan aritmatikanya. Ini berapa? Suku pertama ya, U1. Itu kan sama dengan A. Suku kedua, nah, ya. Rumusnya kan ini ya. Barisan aritmatika UN ya. UN kan sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Seperti ini. Berarti kalau suku 2, N-nya kan 2, berarti A plus B. Suku ke-6, N-nya kita ganti 6 ya. A 6 kurangi 1 berarti 5, 5B. Ya. Selanjutnya ya ini. Ini kalau kita susun ini ya. Ini U1, U1, U2 di sini, U6. Ini membentuk barisan Q. Ya. Kita ganti aja ya ini. U1-nya ini kan A. Ini. Terus yang ini U2-nya AB. Ini U6-nya A plus 5B. Membentuk barisan geometri. Terus jumlah ketiga suku tersebut 42. Berarti ini kita jumlah ya. Jumlah ya. Sama dengan berapa? 42. Kita sederhanakan ya. Yang ini A tambah A tambah A. Berarti kan 3A ini ya. 3A ditambah B-nya berapa? 6B. Sama dengan 42 ya. Ini kita sederhanakan aja ya. Kita bagi 3 atau kita kalikan sepertiga. Nah, didapat berarti berapa ini? Ini A plus 2 plus 2B sama dengan 14. Pada barisan geometri kan berlaku ya. Nah, berlaku rasio sama dengan rasio ya. Rasio sama dengan rasio. Oke ya. Nah, rasionya kan ini. Ini ya. Berarti U2 dibagi U1 itu kan sama dengan ini ya, yang ini U6 ini dibagi U2. Sudah kita masukkan aja. U2-nya kan ini. A plus B dibagi A sama dengan ini. Suku ketiganya kan sama dengan U6 ya. Berarti ini A plus 5B dibagi A plus B, seperti ini. Yang ditanyakan adalah beda barisan aritmatika tersebut. Berarti persamaan ini kita ya sederhanakan A sama dengan kan 14 min 2B ya. Nah, katakan ini persamaan pertama ya. Ini persamaan 2. Nah, A-nya kita ganti ini. Baik ya, kita ganti ya A-nya ya. Berarti A-nya jadi 14 min 2B plus B. Yang ini tetap A. Yang ini A-nya kita ganti ini ya. 14 min 2B plus 5B. Nah, ini sama ini kan ya. Berarti 14 min 2B plus B. Kita sederhanakan ya. Nah, menjadi ini 14 min B per A-nya tadi kita ganti ya. A-nya kita ganti ini ya, 14 min 2B ya, sama dengan yang ini 14 plus 3B. Yang ini sama ini ya, 14 min B. Selanjutnya ini B kita bawa ke sini aja ya.
Berarti kan kali silang ya. Ini kali ini kali ini ya. Oke. Jadi 14 min B ini kuadrat sama dengan ini kali ini ya. Berarti 14 min 2B dikalikan 14 plus 3B ya. Sudah, dari sini nanti B-nya bisa dicari ya. Ini perkalian biasa nih. 14 kuadrat berarti kan 196. Ini minus 28B plus B kuadrat. Yang ini dikalikan biasa ya. Ini tetap 196 plus ini kali ini 42B. Ini kali ini minus ya. Minus 28B. Ini kali ini min 6B. Seperti ini. Kita kasih pembatas saja ya. Oke ya. Ini kan bisa kita corek ini sama ini. Ya. Ini juga gitu. Seperti ini. Selanjutnya apa? Kita nolkan ya. Kita pindah ke sini ya. Berarti menjadi berapa ya? 7B. Sorry, ini ada kuadratnya ya. Nah, ya. Ini kita nolkan ya. Nah, berarti apa? 7B kuadrat min 42B ya. Sama dengan 0. Ya, kita faktorkan ya. Kita keluarkan menjadi 7B saja ya. Ini ya. Ini menjadi apa? B min 6 sama dengan 0 ya. Artinya 7B sama dengan 0. Jadi B sama dengan 0 per 7 ya, 0. Ini tidak memenuhi yang ini ya, tidak memenuhi. Nah, terus atau yang ini ya. Ini B min 6 sama dengan 0. Maka B pindah ruas ya, sama dengan 6. Jadi yang memenuhi ini ya. Nah, inilah B sama dengan 6 ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jawaban yang B ya. Nomor 9. Jika barisan geometri seperti ini ya, mempunyai rasio positif, maka suku keempat barisan tersebut adalah berapa? Ya. Ini kan barisan geo. Ya. Nah, ini berlaku kan ini ya. Nah, berarti rasio sama dengan rasio ya. Nah, ini kita tulis saja. R sama dengan R ya. Rasio yang satunya ini bagi ini ya. Berarti suku kedua berarti suku duanya kan ini. 2Y min 2 dibagi suku pertama ini ya. Y plus 1. Sama dengan suku ketiga 7Y min 1 dibagi suku kedua 2Y min 2. Seperti ini ya. Selanjutnya gimana yes? Kali silang ya. Berarti kan 2Y min 2 ini kuadrat ya. Sama dengan Y plus 1 kalikan ini 7Y min 1. Seperti ini ya. Udah, tinggal nyederhanakan saja ya. Berarti kan ini 4Y kuadrat min 8Y positif 4. Ini dikalikan biasa ya. Berarti 7Y kuadrat ini kali ini min Y. Yang ini kali ini plus 7Y. Ini min 1. Seperti ini ya. Kita sederhanakan ya. Kita nolkan, kita pindah ke ruas kanan ya. Berarti 7Y kuadrat dikurangin berarti 3. Ini 3Y kuadrat ini pindah ke sini ya. Menjadi plus 14Y min 5 sama dengan 0 ya. Selanjutnya apa? Ya kita faktorkan ya. Oke. Sampingnya saja ya. Ini kita taruh sini ya. Kita tulis kembali. 3Y kuadrat plus 14Y min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini 3Y ya, yang ini Y. Dua bilangan kalau dikalikan 5 ya, 5 sama 1 ya. Ini yang min 1, ini positif 5. Kita cek sama seperti ini ya. Berarti 3Y min 1 sama dengan 0 ya. Berarti Y pindah ruas ini ya. Berarti sama dengan 1/3. Atau yang ini Y plus 5
sama dengan 0. Nah, Y pindah ruas minus 5. Sedangkan yang ditanyakan adalah rasio positif ya. Kita ambil rasionya ya. R itu harus positif. Kita ambil berapa itu? 2Y min 2 dibagi Y plus 1. Harga Y yang mana? Ini antara dua ini yang menghasilkan supaya R-nya itu positif. Berarti yang ini ya. Berarti yang ini tidak memenuhi ya. Udah kita masukkan aja ya. Berarti 2 dikalikan min 5 ya. Yang ini min 2. Kita masukkan aja ya. Ini min 5, ini positif 1. Maka rasionya berapa itu? Ini min 10 dikurangi berarti min 12. Min 12, yang ini min 4. Sehingga min bagi min kan positif. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3 R-nya ya. Yang ditanyakan apa? Suku keempat, U4-nya itu berapa ya? Kita tahu ya, untuk ya deret Gio UN rumusnya apa? A dikalikan R pangkat N min 1 ya. Maka U4-nya berarti N-nya kita ganti 4, berarti A dikalikan R 4 kurangi dari pangkat 3 seperti ini. Berarti perlu A ya. Berarti U1. U1 itu sama dengan A ya. U1 nya mana ini ya? Y plus 1. Y nya berapa di sini? Y plus 1. Kita masukkan saja ya. Y nya tadi kan min 5. Min 5 plus 1 sama dengan min 4 ya. Kita masukkan aja di sini ya. U4 sama dengan ini min 4 dikalikan rasionya berapa ini? 3. Ini pangkat 3 ya. Nah, sudah seperti ini. Jadi min 4 dikalikan 27 berarti minus 108 ya. Seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau masih bingung bisa tanya atau diskusi di sini ya, via WA ya. Dipoto aja di mana yang susahnya ya. Atau bisa melayani les privat online ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Minus 108. Jawaban yang D. Nomor 10. Soalnya seperti ini ya. Hasil dari ini tambah ini tambah ini sampai apa? Tak hingga. Artinya apa? Ini merupakan apa? Deret Gio ya. Deret Gio. Gio tak hingga. Tak hingga. Kan dijumlah semua, berarti kan ini jumlah tak hingganya. Nah, rumusnya nggak boleh lupa ini A 1 min R. Ini aja ya. Nah, A-nya kita tahu, A-nya ya. A-nya kan ini 28. Rasionya ini bagi ini 20 suku kedua dibagi suku pertama ya. Nah, kita sederhanakan ya. Kita bagi 4 berarti berapa? 5 bagi 4 ini 7. Seperti ini ya. Kita masukkan aja ini ya. A-nya kan ini 28. 1 dikurangi ini 5/7. Kita sederhanakan ya. Ini kan 28. Ini kan 7/7 ya. Berarti 2/7 ini. 2/7. Nah, kita ubah bentuk perkaliannya. 7/2 seperti ini ya. Nah, ini kita coret ini 14. Jadi 14 kali 7 sama dengan berapa nih? Sama dengan 98 ya. Seperti ini, cukup sederhana ini ya. Jawaban yang mana? Yang B. Nomor 11. Soalnya seperti ini ya. Banyak suku deret tersebut adalah berapa? Ya. Kita lihat ini. Ini min 2, 4. Nah, ini kan merupakan deret geometri. Dengan rasionya berapa? Minus 2 ya. Nah, berarti ini deret Gio lagi ya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah N-nya itu berapa ya. Sudah. Pakai rumus apa ini? Pakai rumus karena tertentu ada ya. Jumlahnya ada berarti SN ya. Rumusnya apa? Ini A
R pangkat N, ini min 1 ya. Ini kuncinya di sini aja, ini R min 1. Sudah, kita definisikan A-nya ya. A atau U pertama sama dengan berapa? Minus 2. Rasionya ya ini bagi ini ya. 4 suku kedua bagi suku pertama. Berarti berapa? Minus 2. Seperti ini. Kita masukkan di sini ya. SN-nya kan tahu ini SN-nya ya. Nah, kita tulis saja SN-nya kan 170. Kita masukkan di sini. Nah, A-nya min 2. R-nya berapa? Minus 2. Minus 2 pangkat N yang dicari ini ya. Ini min 1. Ini per R-nya berapa? Minus 2 min 1 ya. Udah kita sederhanakan ya. 170 sama dengan ini kita sederhanakan ya. Ini min 2 dibagi min 3. Berarti kan 2/3 ini. 2/3. Nah, kita sederhanakan seperti ini. Oke ya. Kita sederhanakan. Berarti 170 dikalikan berapa ini? 3/2 sama dengan ini. Minus 2N. Ini min 1. Ini kita sederhanakan ya. Ini dibagi ini dikalikan 3. Ketemu berapa? 255 ya. Nah, sama dengan min 2 pangkat N min 1 ya. Kita sederhanakan ya, sampingnya saja. Kita bawa sini ya. Berarti ini kan pindah ruas ya. Berarti kan 255 ditambah 1 sama dengan minus 2 pangkat N. Ini kan 256. Ini kan sama dengan 2 pangkat 8. Ini min 2 pangkat N ya. Ini kan bisa ditulis seperti ini juga. Ini kan sama juga ya. Nah, sini aja. Ini 2 pangkat 8 itu kan sama dengan min 2 pangkat 8. Karena apa? Karena pangkatnya ini genap. Nah, berarti ini bisa kita ganti ya. Jadi min 2 pangkat 8. Yang ini min 2 pangkat N ya. Kan sudah sama ini. Berarti artinya apa? Berarti N sama dengan 8 ya. Seperti ini, cukup sederhana ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang mana? Yang C. Nomor 12. Jumlah deret geometri tak hingga 126 dan rasio sepertiga. Suku kedua deret tersebut adalah berapa? Baik ya. Nah, ini kan deret geometri, berarti ini jumlah tak hingganya. Nah, rumusnya nggak boleh lupa ya, ini A1 min R ya. Nah, ini sendiri kan sama dengan ini. Udah kita ganti aja 126 sama dengan A per 1. R-nya berapa? R-nya sepertiga. Berarti kali silang ya. Berarti A kan sama dengan 126 dikalikan. Ini kan 3/3. Berarti kurangi sepertiga. Berarti kan 2/3. Seperti ini. Dari sini A bisa dicari ya. Berapa ini? Ketemu berapa? 84. Sedangkan yang ditanyakan adalah apa? Suku kedua U2. U2-nya itu berapa ya? Dari rumus apa? Dari rumus ini. UN kan sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Sudah, berarti U2 N-nya 2, berarti A dikalikan R. U2 sama dengan A-nya ini 84. R-nya berapa? R-nya ini. Seperti ini ya. U2 sama dengan, tinggal ngalikan saja ya, sama dengan berapa? 28 ya, seperti ini ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah, yang E ya, cukup sederhana ini ya. Nomor 13. Selembar karton dipotong menjadi 3 bagian. Lalu setiap bagian dipotong lagi menjadi 3 bagian. Begitu seterusnya. Karton tersebut terbagi menjadi 2187 potong.
pada potongan keberapa ini ya. Berarti soal ini termasuk apa? Termasuk apa? Deret geometri ya, deret geometri ya. Kita definisikan ya. Nah, suku pertama 1, terus 3, terus berapa lagi? Terus 9, seterusnya. Ya, sampai berapa itu? 2, 1, 8, 7 ya. Ini apa artinya? Ini adalah namanya UN. Inilah namanya A atau suku pertama. Nah, terus rasionya berapa? Rasionya ini bagi ini. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sudah, kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya pakai apa? Pakai UN. Rumusnya apa? A dikalikan R pangkat N min 1. Seperti ini. UN-nya kita ganti ini ya. 2187 ya. A-nya berapa? A-nya 1. R-nya berapa? 3. Ini N min 1. Seperti ini ya. Ini sendiri kita tulis kembali aja ya. Dikalikan 1 kan tetap, berarti 3 pangkat N min 1. Yang ini kita sederhanakan ini ya. Yang ini ya. Ternyata ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 3 pangkat 7 sama dengan 3 N min 1. Ini kan sudah sama nih. Berarti kan pangkat sama dengan pangkat ya. Sudah, kita lanjutkan di sini ya. Berarti 7 sama dengan N plus, sorry ya, 7 sama dengan N min 1. Maka N pindah ruas ya. 7 ditambah 1. Berarti N-nya berapa? 8 ya. Berarti suku ke-8 ini ya. Oke ya. Oke. Kalau masih bingung bisa tanya-tanya di sini ya. Ini di foto aja ya. Ini nanti kita bahas. Oke, kita lihat jawabannya. 8, suku ke-8 ya. Jawaban yang D. Oke ya. Nomor 14. Pak Badu hendak membagikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapat 5 juta lebih banyak dari anak kedua. Anak kedua menerima 5 juta lebih banyak dari anak ketiga, dan demikian seterusnya. Banyak uang yang diterima oleh anak pertama adalah berapa rupiah? Ini termasuk apa? Termasuk deret apa? Aritmetika ya. Baik, kita definisikan ya. Ini kelima anaknya nih. Nah, 1, ini 2, ini 3. Kan deret berarti ini positif ya. Ini tambah ya. Kurang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti yang paling banyak berarti kan ini ya. Anak yang pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga, anak keempat, yang ini anak kelima ya. Nah, berarti yang paling kecil kan anak kelima. Berarti kan mendapat ini A. Yang ini A plus beda ya, kan aritmatika. Yang ini A plus 2B. Yang ini A ditambah 3B. Yang ini A ditambah 4 dikalikan beda. Seperti ini. Semua uang ini uang ya, kalau dijumlah ya, sama dengan berapa tuh? Sama dengan 100 juta ya. Kita tulis seperti ini. Nah, berarti ini tambah ini berapa? Ini berarti kan 5A ya. 5A ya, ditambah ini B, ini. Berarti berapa? Berarti 10B seperti ini. Ya. Selanjutnya ini bedanya kita ganti ya. Bedanya berapa? Bedanya kan sama dengan 5 juta. Ya, seperti ini. Nah,
Nah, kita ganti ya. Berarti ini 5A. 5A ditambah ini 10 dikalikan 5 juta. Sama dengan ini 100 juta. Seperti ini. Udah, kita sederhanakan aja ini ya. Berarti 5A ini 100 juta dikurangi ini 50 juta. Tinggal berapa? 50 juta. Dari sini A-nya kan bisa dicari ya. Jadi 50 juta dibagi berapa? Dibagi 5. Sama dengan berapa ini? 10 juta. Seperti ini. Yang ditanyakan apa? Ini. Besar uang yang diterima oleh anak pertama. Berarti yang ini, satu ini ya. Oke. Seperti ini. Sama dengan berapa itu? A plus 4B. Sudah, tinggal masukkan aja ya. A-nya kan ini 10 juta ya, ditambah 4. Bedanya berapa? Bedanya ini 5 juta. Seperti ini ya. Sudah. Ini 10 juta ditambah berapa ini? 20 juta. Sama dengan berapa ini? Berarti 30 juta ya. 30 juta. Seperti ini ya. 30 juta ya. Nah, kalau masih bingung ya bisa tanya-tanya di sini ya. Ini ya, di foto aja nanti kita bahas. Oke ya. Baik, kita lihat jawabannya 30 juta. Yang C ya. Cukup sederhana ini ya.